Baik, selamat jumpa kembali di pertemuan ke-14 mata pelajaran PBB di bagian PHP bagian ketiga ya. Di pertemuan ke-14 ini ada materi yang akan kita bahas, yaitu satu, menggunakan include dan require, yang kedua fungsi untuk efisiensi kode, tiga, menggunakan parameter dalam fungsi, empat, mengembalikan nilai fungsi, lima, mengenal array. 5 bahas soal materinya akan kita bahas di pertemuan ke-14 ini. Include dan require. Include dan require itu berfungsi untuk menjalankan banyak file secara bersamaan dengan cara memasukkan file lain. Ingat ya, memasukkan file lain ke dalam suatu file tertentu. Bentuk penulisannya adalah seperti ini. Yang kamu ingat, include dan require menjalankan banyak file secara bersamaan dengan memasukkan file lain. Berarti tidak cukup hanya satu file. Cara penulisan sintaks seperti ini: include dan kedua nama file php dan nama filenya, require nama file. Nah, contoh implementasinya adalah seperti ini. Kita akan buat suatu argumen nilai variabelnya diambil dari file lain. Contoh, ketika sintaks dua ini simpan dengan nama variabel, garis bawah latihan include.php. Nanti kau ketik dengan nama ini ya. Kamu ketik php backslash 2 kali, artinya komentar, variabel cuaca sama dengan hujan cuacanya. Lalu nanti tutup php. Ini satu file, simpan dalam folder htdocs. Ingat dari pertemuan sebelumnya di folder latihan php. Telah menggunakan include dan require. Berikutnya, kemudian kita akan mengambil variabel cuaca yang tadi ya, untuk dimasukkan ke dalam file latihan, file lain. Kita buat satu file lagi. Jadi file sebelumnya itu, lalu file induknya ini kita akan mengambil variabel ya. Ketikkan ini seperti ini. Root, lihat, root, else. Ya, sorry ya, yang tadi kalian simpan dengan nama variabel latihan titik include php. Ya. Jika cuaca sama dengan cerah, maka latihan di lapangan. Cetak latihan bola di lapangan. Jika tidak, echo bikin mie goreng ya. Oke. Maka nanti hasilnya dia simpan di folder nama include, boleh apa saja namanya. Tapi yang sebelumnya tadi namanya variabel titik latihan include titik php. Jangan salah ya, bukan cuaca. Dari variabel latihan php, dia dipanggil di sini di include. Lalu hasilnya adalah, maka dia akan bikin mie goreng. Oke, sampai di situ saya harap kamu sudah mengerti. Dikarenakan fungsi include lah yang dapat memanggil file lain untuk dieksekusi bersamaan kurangnya. Namun perlu diperhatikan peletakannya. Jika diletakkan di akhir seperti ini, maka akan error. Nah, ini akan error ya. Nah, kalau seperti ini dia, kamu buat include-nya di bawah di akhir program sintaks, ini akan error. Nah, oleh karena itu disesuaikan penggunaannya, yakni diletakkan sebelum pengelolaan file. Berikutnya, fungsi untuk efisiensi coding. Fungsi ini berisi sekumpulan perintah program, bisa berisi argumen if, variabel, 4, menerima inputan berupa variabel berisi nilai. Kemudian mengolah nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan. Bentuk umum dalam membuat fungsi adalah seperti ini. Function, nama fungsinya, nama si function ini, buka kurung parameter 1, parameter 2 sampai ke parameter n. Buka kurung berawal, ini pernyataan berupa perintah operasi program untuk kalian. Jadi kalau diimplementasikan seperti ini, diawali dengan php, lalu functionnya misalnya testing, lalu echo
Contoh menggunakan fungsi seperti ini, echo apa yang dicetak, lalu tutup fungsinya, lalu tutup PHP-nya, seperti itu. Lalu berikutnya menggunakan parameter dalam fungsi. Parameter memiliki variabel yang nilainya akan diolah. Untuk menggunakan parameter seperti ini, function testing dalam kemudian variabel nilai, echo tinggi badan Anda adalah nilai, variabel tinggi badan sama dengan 170, testing variabel tinggi badan titik koma tutup PHP. Nah, simpan ini, nanti ketik di notepad, simpan, berikan namanya misalnya function titik PHP atau apa saja, lalu jalankan di browsermu dengan parameter dalam fungsi Anda apa saja, dan coding jauh lebih cepat ketimbang memanggil ulang perintah. Nah, yang tadi kan memanggil file, ini jauh lebih cepat ketimbang memanggil ulang perintahnya tanpa menggunakan fungsi. Oke, contoh lain menggunakan parameter seperti ini, PHP fungsinya, nama fungsinya penjumlahan, di dalam penjumlahan itu ada variabel 1, variabel nilai 2, lalu variabel total sama dengan variabel nilai 1 ditambah variabel nilai 2, echo nilai 1 tambah nilai 2, dan juga variabel total jumlahan 30,20, tutup PHP-nya. Kamu ketik sama seperti yang tadi, jalankan, maka hasilnya seperti ini, 30 tambah 20 sama dengan 30. Fungsi benar-benar bermanfaat dalam pengolahan data inputan user ataupun dari database, ya, demi mempermudah pekerjaan, persingkat coding program, ya. Nah, ini kamu ketik. Kalau dari sini salah, berarti ada salah pengertian kan. Coba dikerjakan, ya. Membalikan nilai fungsi. Membalikan nilai fungsi dilakukan jika Anda menginginkan nilai dari fungsi tersebut diolah dalam suatu variabel tertentu. Nah, biasanya nilai dalam variabel nantinya akan digunakan oleh fungsi lain. Untuk mengembalikan nilai fungsi digunakan suatu fungsi return. Returnnya, contoh implementasinya seperti ini. Ke PHP function penjumlahan variabel total sama dengan variabel nilai 1 tambah nilai 2, return total, kembali lagi ke total, variabel jumlah 20 plus 30 sama dengan penjumlahan 30 plus 20, echo 20 plus 30, hasilnya browser adalah 50. Jadi kamu simpan, maka setelah dijalankan nanti hasilnya itu adalah 50. Fungsi penjumlahan tersebut akan mengembalikan nilai dari penjumlahan antara variabel nilai 1 dan variabel nilai 2, sehingga nilai dari fungsi dapat diimplementasikan sebagai nilai dari suatu variabel jumlah 20 tambah 30, dan akhirnya si fungsi diambil dari return fungsi tersebut, sehingga nilai dari fungsi tersebut dapat dimanfaatkan untuk suatu kebutuhan lainnya. Yang berikutnya itu array. Menggunakan array. In array yang paling sering digunakan dalam program. Jika variabel itu hanya memiliki satu nilai, maka array memiliki banyak nilai dari elemen. Array merupakan suatu kumpulan data variabel yang tersusun secara indeks. Nanti akan dijelaskan apa array. Array dapat menampung variabel yang tipe datanya berbeda-beda, ya. Dengan tipe data berbeda-beda dari kumpulan data. Sintaks array. Untuk membuat array berikut adalah sintaks array. Array berkurung elemen. Contohnya adalah seperti ini. Variabel tahun sama dengan array buka kurung elemennya 1994 sampai 2050. Inilah yang disebut elemennya. Penjelasannya bahwa array dimulai dari 0 sama array ini kumpulannya, sehingga indeks 0 dimiliki oleh array bernilai 194, indeks 1
itu dimiliki oleh yang bernilai 2010 atau 10 2010. Nah, seperti itu seterusnya. Indeks 4 dimiliki oleh array bernilai 205 itu dia ya. Jadi ada indeksnya, sehingga apabila Anda ingin mengembalikan nilai dari array misalkan 024, Anda cukup menampilkan nama variabelnya kemudian ditambahkan indeks seperti variabel indeks 3, jadi dia mengakhiri 2024, sehingga apabila diaplikasikan dalam kode PHP seperti ini dia. Ini kolom PHP, buka PHP dulu, variabel tahun array, echo variabel tahun, indeks ketiga ya. Dari variabel tahun ini dia ambilnya indeks ketiga, indeks 0, 1, 2, 3. Ingat indeksnya diawali dari 0, 0, 1, 2, tutup, sehingga hasilnya pasti simpan, nanti dia ketik, dia simpan dengan dan hasilnya ini. Kenapa seperti itu? Karena ini indeks pertama, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 itu. Selain angka, PHP array pun dapat membuat berbagai variabel dengan tipe data yang lain. Contoh lainnya, variabel PHP mahasiswa, variabel mahasiswa arraynya kumpulan elemennya itu misalnya Lokadiarta, koma laki-laki, koma tahunnya D, itu dijalankan dia nanti. Nah, kalau dijalankan dia nanti kamu ketik lagi ya, hasilnya seperti ini. Lokadiarta laki-laki 7, kolom 3,1 buat teknologi. Nah, seperti itu ya. Ulangan tadi sebetulnya hanya mengambil isi dari variabel dari satu sifat yang terjadi sebetulnya ada seperti ini. Jadi ini echo mahasiswa, indeks pertama 2, 3, 4, 5, tutup ya. Dari hasilnya kita lihat sama script yang menggunakan pengulangan bentuk for. Ada beberapa sintaks dalam PHP yang biasa digunakan untuk mengambil isi dari array dengan pengambilan langsung seperti cara tadi, ataupun menggunakan bukti seperti yang dijelaskan barusan. Dia dapat menggunakan fungsi dengan pengulangan array dengan cara memanfaatkan key dari tiap array. Ini membutuhkan satu pengulangan tersendiri. Latihan, coba ini variabel mahasiswa, list nanti seperti ini, satu salah ketik, variabel mahasiswa itu BR sekali, itu tanggal lahir, IP, itu spesialisasi, tutup. Ini kamu kerjakan, kalau coba ketik, jalankan apa hasilnya ya. Hanya ditonton saja materi bapak ini, tapi kamu harus coba, jangan karena COVID kita jadi malas belajar. Ini kamu ketikkan, kamu jalankan. Nah, di mana errornya, apa kesalahannya, coba telusuri seperti seri. Jadi jangan lupa ingatkan, yang pertama isi absen, yang kedua kerjakan tugas yang ada pada Google Form, link di Google Classroom. Oke ya, jangan biasa absen dan kerjakan tugas ya. Ini tugas kelima. Oke, demikian dulu materi pertemuan ke-14. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.